Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rian Gani dengan NIM 147 dan di sini ada teman saya Fahri Ahmad dengan NIM 139. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang judul tugas akhir kami dari kelompok perancangan sistem instalasi listrik dan iluminasi pada pembangunan gedung PT Raps Maju Bersama. Di sini saya membawakan subtopik perancangan sistem pencahayaan buatan pada pembangunan gedung PT Raps Maju Bersama. Untuk topik yang kedua itu adalah perancangan instalasi listrik pada pembangunan PT Raps Maju Bersama. Tugas akhir ini dilatar belakangi oleh yang pertama, energi listrik merupakan kebutuhan utama dalam menunjang operasional gedung PT Raps Maju Bersama. Berikutnya adalah sistem pencahayaan dan instalasi listrik harus dirancang sesuai standar agar aman, andal, dan efisien. Selanjutnya, perancangan pencahayaan menggunakan dialux, sedangkan analisis sistem kelistrikan menggunakan etap. Berikutnya adalah perancangan instalasi meliputi kebutuhan daya, pembagian beban, pemilihan penghantar busbar, dan perangkat proteksi. Yang terakhir adalah hasil perancangan dituangkan dalam gambar teknik menggunakan AutoCAD sebagai dokumen pelaksanaan. Selanjutnya adalah tujuan berikut adalah merancang sistem pencahayaan yang memenuhi standar iluminasi menggunakan dialux. Berikutnya adalah merancang sistem instalasi listrik meliputi kebutuhan daya, penghantar panel, dan proteksi sesuai PUL tahun 2011. Yang terakhir adalah menganalisis dan memvalidasi hasil perancangan menggunakan etap sehingga siap diterapkan pada pembangunan gedung PT Raps Maju Bersama. Berikutnya adalah judul pribadi tugas akhir saya, yaitu perancangan sistem pencahayaan buatan pada pembangunan gedung PT Raps Maju Bersama. Selanjutnya adalah hasil perhitungan manual kebutuhan luminaire. Dapat disimpulkan, perhitungan manual menghasilkan 12 luminaire dengan total daya 2727 watt. Kebutuhan terbesar terdapat pada ruang kantor lantai 3, yaitu 775 watt, sedangkan ruang terkecil membutuhkan sedikit luminaire. Hasil perhitungan kemudian divalidasi menggunakan dialux EVO untuk memastikan distribusi cahaya merata. Berikutnya dilanjut dengan rekapitulasi hasil sistem pencahayaan buatan. Hasil tabel di atas dapat dinyatakan sebagai hasil simulasi dialux menggunakan 318 luminaire dengan total daya 3660 watt, lebih besar dibandingkan perhitungan manual. Penambahan luminaire dilakukan untuk memperoleh distribusi cahaya lebih merata. Selanjutnya, yang terakhir, hasil simulasi menunjukkan seluruh ruangan memenuhi standar. Berikut adalah konsumsi energi pencahayaan menggunakan kondisi alami. Kita dapat menghemat 41,45% penggunaan listrik dengan orientasi pencahayaan pada gedung tersebut dengan memanfaatkan pencahayaan pada kondisi pencahayaan alami. Berikutnya adalah potensi penghematan. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, yaitu Fahri Ahmad. Saya Fahri Ahmad dengan NIM 139 dengan subjudul perancangan sistem instalasi listrik pada pembangunan gedung PT Raps Maju Bersama. Yang pertama adalah penentuan beban AC atau air conditioner. Total kebutuhan kapasitas pendingin gedung itu sebesar 375 BTU per H dengan 20 unit AC indoor berkapasitas total 57,5 PK yang ada dan menggunakan AC KCT 4W untuk ruangan luas dan wall mounted untuk ruangan yang lebih kecil. Selanjutnya ada analisis jatuh tegangan atau analisis drop voltage. Jatuh tegangan terbesar hasil perhitungan manual itu sebesar 0,5%, sedangkan hasil di etap itu sebesar 0,44%. Selisih terbesar antara perhitungan manual dan simulasi sebesar 0,18% pada feeder menuju PPLP lantai 3. Seluruh feeder memiliki jatuh tegangan yang kurang dari 5% sehingga luas penampang penghantar yang dipilih telah memenuhi standar. Ini adalah perbandingan perhitungan manual dan simulasi arus hubung singkat. Arus hubung singkat menurun pada panel yang semakin jauh dari sumber akibat bertambahnya impedansi penghantar. Yang terakhir, menentukan kebutuhan genset. Total beban terpasang itu 79,6 kW dan beban darurat ditetapkan sebesar 60% dari beban terpasang, yaitu 47,8 kW, dengan safety factor itu 120% dan faktor daya 0,8, maka diperoleh kebutuhan kapasitas minimum genset sebesar 71 kVA. Demikian presentasi tugas akhir kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.